Roll. 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 Di SCBD. SCBD, Bray. Kapan lagi kita ada di belakang gedung? Pernah sih waktu itu kita di mana? Sudirman. Iya, belakang gedung. Itu backgroundnya belakang gedung juga tuh. Hari Sabtu tanggal 25 April 2006. 2026. Ini telat 20 tahun masa. Ya, 25 April 2026 kita ada di kawasan Sudirman Business Center District SCBD. Sudirman Center Business District ya, SCBD. Atau kalau bahasa Indonesianya Kawasan Niaga Terpadu Sudirman. Kelas. Ya, jadi kita kembali lagi di acara Overconsume. Sepi. Nggak pernah gue kasih backsound apa-apa Tugas juga. editor harusnya kalau kita mesti. Nggak mau, enak aja. Seperti biasa kita akan memberitahukan apa yang sudah kita konsumsi selama semingguan terakhir. Iya, semingguan terakhir. Karena 2 minggu ya hitungan ya. 2 minggu harusnya. 2 minggu, Iya. Pokoknya semingguan terakhir lah apa yang kita konsumsi. Ada film, musik ada yang gue iniin. Film ada, musik ada, buku ada tapi sepotong. Wih, tumben. Ada. Nice. Okay. Ada perkembangan lah. Gue lumayan banyak mengkonsumsi hal-hal di luar konten sosial media sih. Nice. Mulai dari lu dulu deh. Boleh. Lu kayak banyak tuh filmnya. Film ya. Gua sambil buka catatan. Gua menonton 5 film. Ntar gue sekilas ngeliat dulu. 6 tapi yang satu nggak usah karena gue nge-rewatch Kung Fu Panda 4. Jadi akan gue mulai dari yang secara rating paling tidak menyenangkan, yaitu Human Intelligence. Judulnya Katro. Ini film Korea di Netflix. Jadi dia tuh apa ya? Dia modelannya apa? Kayak thriller, action. Genrenya apa genrenya? Action sih mas, action. Ya tema-temanya kayak agen intelligence di Rusia, Korea Selatan, Korea Utara, gitu. kayak gitu iya. Ya, coba recap dulu. Tema-temanya kayak gitu. Jadi intinya di Korea Utara tuh ngejualin banyak warganya ke Rusia, dan warga yang dijual ke Rusia ini tuh sebenarnya diurus juga sama diplomat yang ada di Rusia, diplomat Korea Utara yang ada di Rusia. Terus mereka memperdagangkan narkotika. Tema-temanya kayak gitu, masih sama. Terus ya intinya ada tokoh utamanya tuh seorang badan intelligence atau FBI. Ya, itulah. Semacam Semacam FBI-nya Korea Selatan. Tahun berapa? Film 2026. Enggak settingannya. Oh, settingannya 2000. Enggak dijelasin banget. Tapi lama apa baru? Baru hitungannya baru. Oh, Mobil-mobilnya masih mobil-mobil baru. Berarti current event. Ya temanya kayak gitu. Jadi pada dasarnya ada orang pemerintahnya yang diam-diam punya bisnis narkotika gitu. Yang fiksi lah, itu fiksi, nggak mungkin. Nggak ada. Masa pemerintah bisnis narkoba nggak ada. Apalagi aparatur yang harusnya menjaga itu nggak mungkin. Mereka Pride, betul. Nah terus Human ini tuh apa ya? Satu temanya berulang, bukan tema baru lah seperti ini tuh gitu. Cuman beda di set, beda di karakter. Beberapa karakternya tuh punya potensi tapi nggak dielaborasi dengan bagus. Jadinya ya ceritanya ujungnya cuma tembak-tembakan, cadar. Udah gitu aja gitu. Cuman ya kalau teman-teman ada yang suka aktor Korea, siapa namanya? Jo In Sung, ya mungkin bakal suka nontonnya. Jo In Sung tuh kalau lo tahu drakor di Disney judulnya Moving. Enggak. Nah ya itulah, jadi salah satu karakter situ. Ya intinya itu film Human yang secara rating dari 5 film yang udah gue tonton yang paling rendah gitu. Berapa lu rating? 2,5. Kayak ya udah tembak-tembakan terus ya udah gitu. Karena temanya berulang gitu. Cukup. 2,5 cukup. Iya betul. Habis itu saya menonton, naik nih ratingnya 3,5, Ready or Not 2 yang Here I Come. Belum nonton pertama juga. Ready or Not pertama kan temanya yang kayak dia mau masuk ke sebuah keluarga. Terus di keluarganya itu ada semacam ritual inaugurasi. Ya pokoknya ritual kalau lo bakal diterima di keluarga gue, nyobain beberapa permainan. Terus ternyata permainan yang dipilih adalah petak umpet. Tapi petak umpetnya tuh lo harus sembunyi sampai subuh
dan sisa keluarga yang lain itu tuh ngeburu lo buat ngebunuh lo. Anjing. Ready or Not yang Itu satu. Yang pertama iya. Oh, bagus oke, Mas. oke. Bagus Gua ini. nggak nonton, gua. Gue ngakuin bagus terus bagus plus fresh sih temanya yang pertama. Terus yang kedua itu tuh mau memperpanjang dari dari cerita yang pertama. Cerita yang pertama karena ending dari cerita pertama tuh si karakter utamanya tuh keluar dari rumah penuh darah terus dia ngerokok. Nah, di yang kedua ini dimulainya juga dari situ gitu. Oh, emang lanjutin. Betul, cuman digedein lagi gitu. Area mainnya karakternya. Jadi di Ready or Not 2 yang Here I Come ini tuh ceritanya si tokoh utama itu tuh berhasil menang di permainan hide and seek itu. Yang pertama. Iya. Nah, dia ngebikin satu keluarga itu binasa. Tapi ternyata itu tuh terdiri atas banyak terah lain gitu. Oh, jadi bukan cuma satu keluarga itu betul, doang. karena di tradisi itu dia menang. Jadinya dia yang dapat warisan yang pada akhirnya diperebutkan sama semua terah. Intinya kayak gitu, dia nggak sengaja punya kendali. Dan yang menariknya tema ini tuh yang Ready or Not 2 ini tuh jadi seru karena apa ya, ceritanya tuh kayak ada elit global gitu loh Mas. Ada konspirasi. Jadi ternyata sebenarnya banyak yang ngatur soal perang, soal apa itu tuh si satu keluarga ini. Rothschild. Iya, semacam itulah. Nah, habis itu karena dia menang di hide and seek itu, dia yang punya kendali itu. Dan si keluarga ini tuh nyembah iblis. Benar, nyembah iblis. Ya udah, di Ready or Not 2 nih ada tambahan karakter saudara ceweknya dia. Terus ya udah dia akhirnya kejebak lagi, terus dipertemukan sama anggota keluarga besar lain. Iya, gamenya juga masih sama, cuman lebih gore. Terus udah itu apa ya? Gue kadang kurang antusias nonton episode kedua atau sequel dari sebuah film karena biasanya itu diperpanjang gitu franchise-nya, dan ini franchise yang diperpanjang dan berhasil menurut gue karena dapat serunya tuh nggak hilang. Habis itu dia ngasih ending yang pas kalau menurut gue secara takaran. Cuma sekedar memperpanjang sequel doang, memperpanjang cerita doang. Bener gitu. Terus di situ tuh kalau kalau lo ada yang pernah nonton Lord of the Rings, ada karakter namanya Mr. Frodo. Nah, dia ada di situ juga tuh di film Ready or Not 2 ini. Siapa sih Orlando Bloom? Kan gue lupa namanya, tapi ada dia. Itulah. Ya, Ready or Not 2. Jadi gue suka, terus gue rating 3,5. Nggak kehilangan arah, terus tumben banget sequel nggak kalah bagus sama film pertamanya. Shame Hum Forash. Itu tuh istilah kalau Hell Satan di itunya. Bahasa Latin. Iya. Terus caranya tuh seru Mas. Jadi banyak aturan-aturan yang ngikat lu sama iblis. Contoh ya, ketika gue terjun ke permainan hide and seek ini, setiap keluarga tuh cuma boleh diwakilkan sama satu anggota keluarga. Oke. Terus lo tuh nyobek jari lo tulis di kontrak, gue main di game ini gitu. Kontrak darah. Iya, kontrak darah gitu. Nah, salah satu aturan yang ditetapkan di situ, lo nggak boleh saling bunuh antar anggota keluarga. Lo cuma boleh ngebunuh si target buruan ini doang. Oh. Kayak gitu. Okay. Nah, ada karakter yang nggak sengaja ngebunuh salah satu anggota keluarga itu secara nggak sengaja, langsung oh no, habis itu dia meledak. Meledaknya bagus banget, sumpah. Kayak digeprek gitu. Dan itu tuh kontrol setannya dari situ. Iya, kontrol setannya dari situ. Cara mereka meledak pun sudah ada di Ready or Not 1, dan di Ready or Not 2 itu diterapin lagi dan bagus gitu. Aduh, di Ready or Not 2 ini berarti si targetnya siapa? Targetnya yang si cewek yang menang itu, yang pertama. Oh, yang masuk keluarga itu. Iya, dia yang harus ngumpet diburu satu keluarga, kan dia menang. Jadi dia tuh yang punya kendali atas seluruh dunia kayak gitu, secara aturan tradisi keluarga itu, terah itu gitu. Akhirnya jadi diburu oleh terah-terah keluarga yang lainnya. Bener, mereka semua rebutan kekuasaan itu dengan cara siapa yang ngebunuh orang ini, ya lo yang bakal megang kendali atas dunia kayak gitu. Ya udah tuh, jadi dia nggak sengaja ngebunuh, terus dia pecah. Dan secara aturan kalau lu ngebunuh salah satu anggota keluarga lain, lo dan seluruh keturunan lo akan mati. Dan itu bener. Jadi kan yang tadi gue bilang, yang ikut permainan cuma satu anggota keluarga, tapi yang kena ini. Iya, jadi ada tuh anaknya nggak ikutan, tapi ibunya nggak sengaja ngebunuh, terus ibunya pecah. Nah, anaknya tuh langsung diem, terus orang-orang pada ngeliat dia, waduh, langsung meledak semua. Anjing. Keluarga meledak. Sekeluarga satu turunan meledak. Wah, anjing, seru banget itu.
Ready or Not 2 itu bagus tuh. Seru lah, seru. Nggak kalah sama yang pertama gitu. Ya, ntar gue tonton deh. Ya itu Gue belum nice pernah kok. nonton gue kayaknya Ready or Not. Seru banget. Nggak mau, seru banget. Dan cara mereka ngeburu tuh mereka harus pakai senjata yang ketika kakek atau nenek moyang lo kontrak darah sama si iblis, itu tuh senjata di periode itu, di zaman itu. Oh, itu yang dipakai lagi. Iya, itu yang dipakai lagi. Jadi ada salah satu anggota keluarga yang terah India nih, dia pakai pedang. Terus ada yang pakai orang Rusia gitu pakai sniper kayak gitu. Wih, seru banget, seru kejar-kejaran buat dibunuh gitu. Seru. Tergantung keturunannya ya berarti. Bener. Ya. Tergantung moyang di atas sejago atau enggak. Iya, benar. Milih strateginya. Kayak gitu bagus, sama endingnya sih bagus, cara dia menang atas semua anggota keluarga ini tuh bagus banget. Menurut lu bakal ada lanjutannya lagi nggak? Kalau dari endingnya kan ending yang pertama gantung tuh, maksudnya udah menang, terus ada lagi. Kalau dari endingnya enggak, karena Selesai juga. Karena ini spoiler, tapi si cewek ini berhasil bikin semua keturunan meninggal. Itu udah nggak mungkin ada lagi gamenya. Iya, makanya sisa si Frodo tadi ini nih, yang dia tuh secara apa ya bilangnya, orang legalnya elit global inilah gitu. Sisa itu doang, makanya kayak semua mati. Dan cara dia mati, semua orang ini mati, itu bagus banget. Seru tuh. Itu Ready or Not 2. Selanjutnya gue akan geser ke Naik lagi nih ratingnya. rating 4. Iya, ratingnya 4. Film Indonesia, Tunggu Aku Sukses. Oh, gue nggak tahu tuh. Nonton bioskop? Bioskop orang banyak ya. Bukan bioskop kita. Iya. Bioskop normal ya. Iya. Biasa pada umumnya ya. Tunggu Aku Sukses. Ini kan rame ya, karena tema-temanya tuh nyerang kelas menengah gitu. Ya menurut gua pasti rame karena kayak Home Sweet Loan, Satu Kakak Tujuh Keponakan gitu kan, tema-tema yang digandrungi dan disukai sama orang banyak karena relate gitu ya. Cuman gue suka, cuman jujur banget karakter utama itu namanya Arga ya. Kalau lu udah nonton, bisa jadi lo akan sepakat sama apa yang gue bilang, kalau Arga itu bukan siapa-siapa tanpa support sistemnya, tanpa pacarnya, tanpa keluarganya, tanpa saudara-saudaranya. Arga itu bukan siapa-siapa. Jadi sebenarnya si karakter utama ini nobody. Arga itu loser sebenarnya. Loser si Ardit. True loser. Dia karakternya si Arga. Di karakternya tuh dia dikasih angle di mana orang yang selalu dibanding-bandingin, terus mau berjuang tapi selalu merasa kurang. Jadi mostly itu soal egonya dia gitu. Cuman cara dia buat pelan-pelan berhasil itu tuh sebenarnya bukan gara-gara dia doang, dibantu sama teman-temannya gitu loh. Makanya gue bilang Arga itu bukan siapa-siapa tanpa support sistemnya gitu, even pacarnya. Dan nggak cuman cara Arga buat achieve something, tapi cara Arga diterima, dia tuh nggak dituntut apa-apa. Sama keluarga intinya tuh dia nggak dituntut apa-apa. Iya? Enggak mas, nggak ada adegan keluarga inti kayak kamu kerja itu, enggak. Itu semua datang dari eksternal, dari kumpul keluarga, dari si Arga kalau ngasih angpau ke ponakan-ponakan, dia ngasihnya dikit, terus dia kena personalnya kayak gitu. Bukan keluarga intinya mah nerima, pacarnya nerima. Gue nggak terima banget karena pacar utamanya itu namanya Maudia Efrosina, nama aktris utamanya. Yang lu suka itu? Yang gue suka banget itu, kayak gitu. Terus dia tuh masih mau nerima gitu loh. Dan gue rasa yang problematik si Arganya ya gitu. Jadi Arga ya, gue nggak suka. Cuman ya oke lah, film yang oke gitu lah, secara tema. Ini gitu. Arga nih, hitam putih. Enggak. Ceritanya kan dia sales perumahan kayak gitu. Jadi kalau bisa ngejual banyak, ya dia dapat bonus. Tapi setelah dia berhasil pun saudara-saudaranya yang lain tuh lebih sukses gitu. Kayak 1 tahun udah jadi manajer di perusahaan besar kayak gitu-gitu. Nggak bisa ngejar juga ya ujung-ujungnya. Nggak bakal bisa ngejar karena ya udah Arga tuh acuan suksesnya tuh selalu orang lain kayak gitu loh. Terus tapi sebenarnya banyak tersirat realita-realita yang sebenarnya kita sadari itu tuh ada gitu loh. Kayak misal ada bukan karakter, justru Arganya. Arga tuh ngerasa kalau dia udah ngasih sesuatu, dia punya power buat berperilaku seenaknya gitu. Karena kan banyak ya orang yang ngerasa sudah ngebiayain, ngerasa sudah berkontribusi. Iya, orang yang udah ngerasa bisa ngebiayain, berkontribusi ke hidup orang lain, terus dia ngerasa kayak, oh gue berhak untuk speak up di mana saja. Gue berhak buat kayak gitu. Padahal kan tanpa lo ngebiayain pun, ya lo berhak aja ngomong. Iya gitu. Gak harus sukses dulu. Iya bener. Kayak gitu sih sebenarnya. Jadi iya gitu. Buat si Tunggu Aku Sukses, film yang ya tema yang bakal menyenangkan dan diterima sama semua orang. Terus jujur
banyak adegan yang bikin mata panas, berair gitu, tapi nggak sampai nangis, tapi terharu. Sama tokoh yang diportray di awal antagonis, si tantenya Arga ini, dia dari Arga kecil tuh selalu bilang, kamu anak laki-laki tuh harus main sama yang lain, jangan kurang pergaulan kayak gini, kamu jangan jadi anak laki-laki yang cemen gitu-gituin lah dari kecil. Sampai dia dewasa, tantenya itu nyebelin, Mas. Itu yang dianggap jadi tuntutan sama si Arga tuh. Iya, rasanya. Arga berusaha pengen proving ke si tantenya, sampai ujung-ujungnya tantenya tuh meninggal. Tantenya meninggal, ternyata klien pertama yang beli rumah lewat Arga sebagai sales perumahan itu tuh teman SMA tantenya, kayak gitu. Dan menurut gua inilah titik fiksinya, karena nggak ada, percaya sama gua, nggak ada anggota keluarga yang udah bacot di internal kita, di sesama kita tuh banyak nuntut, banyak ngatur, pokoknya bacot lah, anggota keluarga bacot yang diem-diem ngebantu itu nggak ada, diem-diem minta uang ada. Itu fiksinya di situ sih. Itu kayak mungkin dia pengen nge-twist di bagian itu gitu loh, kalau nggak ada orang jahat di cerita ini gitu. Cuman ya udahlah, film gitu loh. Dan itu yang gue bilang tadi, anggota keluarga yang diem-diem ngebantu tapi di depan kita nyecer, itu fiksi. Nggak ada. Nggak pernah kejadian. Nggak pernah kejadian, nggak. Nuntut ya nuntut aja udah. Iya, atau diem-diem minjem uang gitu kan. Jual-jual cerita sedih. Tuh. Cuman anyway, tunggu aku sukses, bagus kok, enak buat ditonton. Bintang 4. Terus gue geser ke film Korea yang jadi box office di Korea, namanya The King's Warden. Apanya ngerti gue? King's Warden ini lagi ada di bioskop. Gue nontonnya di bioskop normal juga. Oke. Ini tuh cerita soal anggota keluarga kerajaan. Settingnya kerajaan ya. Anggota keluarga kerajaan yang difitnah, jadi dilengserkan gitu. Habis itu di Korea pejabat-pejabat publik sampai anggota keluargaan yang dia berkhianat, pokoknya ditipu segala macam, dilengserkan, itu tuh mereka diasingkan. Nah, secara premis ceritanya ada sebuah desa yang terpencil di pegunungan, aksesnya susah, desa yang miskin. Cuman desa-desa itu bisa jadi tempat pengasingan pejabat publik. Ketika desa itu jadi tempat pengasingan pejabat publik, banyak peluang desa itu tumbuh. Kenapa? Kayak orang-orang yang diam-diam ngedukung pejabat publik ini, atau mereka nabung dulu, ketika nanti pejabat publik ini balik, mereka langsung dipilih gitu. Itu tuh ngenyuplai makanan, ngenyuplai kain, segala macam, sutra segala macam ke desa itu, yang secara nggak langsung bikin desanya juga makmur. Jadi hidup. Ditambah kalau si pejabat publik itu mulia, jadi dia bisa nyekolahin lah, ngasih ilmu ke anak-anak kecil di desa-desa itu yang nggak terjangkau pendidikan gitu. Secara premis kayak gitu. Jadi ada kepala desa yang gimana caranya tolong banget orang yang diasingkan itu ke desa gue dong, desa gue miskin gitu. Iya, dia berusaha banget itu. Akhirnya dia dipilih tuh. Terus sama orang jahat ini nih, Menteri Pertahanan atau apa gue lupa, ditanya, lo yakin bisa nerima siapapun yang diasingkan ke desa lo? Yakin, dia bilang kayak gitu. Oke. Terus ternyata yang diasingkan ke situ adalah raja. Waduh, raja lagi. Raja yang dihianati gitu. Jadinya, oke, gue bisa gitu. Ya udah tuh rajanya dikirim ke situ. Masih muda, rajanya itu masih muda, dilengserkan segala macam. Habis itu udah tuh awal-awal rajanya tuh sangat tertutup, depresi segala macam. Cuman dia berusaha biar si raja tuh nggak bunuh diri, karena kalau si raja bunuh diri nggak ada suplai ke desa itu. Nggak cuman itu, satu desa dibantai, Mas. Kayak gitu, iya. Jadi pejabat publik ini harus dijaga gitu. Kalau nggak satu desa dibantai tuh. Ini jadi aset ya. Bener, makanya dijaga, dikasih makanan terbaik aset gitu. Desa. Nah terus banyak adegan lucu lah, kayak si raja ini kan dikasih makan nih. Nah desa yang dibikin di cerita King's Warden ini tuh bahkan buat makan nasi itu susah. Nah si raja dikasih makan, diantar sama apa nyebutnya, si wardens ini tuh penjaga. Pokoknya diantar makan gitu, raja makanlah. Aku nggak mau makan gitu. Tapi ini sumber daya terbaik lah di desa kita, tolong dimakan karena bla 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 bla. Rajanya tuh baik. Oke, biar para rakyat yang menyediakan makanan ini senang, makan deh. Lo aja yang makan. Jadi mereka taunya makanan ini habis gitu. Oke, karena mereka kelaparan kan, makan. Kasih makanan terbaik. Pulang tuh dia ke kampung gitu, Wih, raja ngabisin makanan toh. Oh iya, dilihat kan. Iya kan habis, terus dia habis itu semua orang di sekitar langsung, besok gua aja dong yang nganter makan kayak gitu. Wah, lucu banget sumpah. Ya berasa pengen makan juga. Iya, itu lucu. Terus The King's Warden ini tuh ternyata, Mas, bukan fiksi. Dia ngambil cerita sejarah beneran. Ada raja bener ini, dan si desa itu beneran ada dipakai buat pembuangan itu. Bener. Jadi
secara ending ini spoiler, secara ending mereka tuh mencoba buat ngelawan si menteri pertahanannya itu. Cuman banyak spy lah, banyak spy rencananya digagalkan. Terus ujung-ujungnya si raja ini pun dihukum mati buat minum racun. Tapi rajanya bilang kalau gua mati dengan minum racun, gua tidak akan tenang, gua akan merasa terhina. Gua pengen mati sama lo nih, sama si penjaganya ini yang setia. Oke kalau begitu. Jadi si raja ini tuh di dalam ruangan gitu, di depan tuh area eksekusi lah kayak gitu. Terus si penjaganya itu masuk, raja saya sudah datang. Terus dia ngebolongin satu celah pintu, dia masukin tali tambang. Terus dia ikat di lehernya, sama si penjaganya itu ditarik. Jadi si rajanya itu mati sama si penjaganya. Wah itu adegan itu, wah anjing merinding banget sih. Eksekusi oleh penjaganya. Iya, gue lebih baik mati sama lo kayak gitu. Habis itu ya udah dikasih tambahan cerita dikit lah kalau siapapun yang ngurusin si mayat raja ini bakal dihukum mati. Nah si penjaga ini nggak peduli, jadi kayak waktu mayatnya dibuang ke sungai doang mas, dibuang ke sungai gitu, begitu di ujung jalur sungai itu sama dia diambil, dimakamin dengan layak lah kayak gitu. Tapi nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu gitu. Dan terus di ending diceritain kalau ini tuh cerita sejarah beneran gitu. Dan si raja yang diangkat di cerita itu selama 2500 tahun dicap sama sejarah sebagai seorang pengkhianat. Oh iya. Setelah 2500 tahun muncul bukti kalau dia tuh nggak pengkhianat. Namanya dibersihin gitu. Terus kalau nggak salah di Korea Selatan ada tuh desa dan juga makamnya tuh jadi monumen gitu loh. Monumen menunjukkan kesetiaan dan lain-lain. Oh itu gue pas nonton, oh pantas ini jadi box office sih, kayak monumen sejarah kan ini. Cerita soal sejarah gitu. Dan pengemasannya bagus banget. Aktor utama yang jadi raja tuh bisa ngegambarin orang depresi terus pelan-pelan ada harapan hidup gitu. Terus juga gue kan seneng tuh sama filmnya. Terus gue baca lah review-review orang lain. Terus ada orang Korea yang ngasih review gitu. Gue orang Korea, gue tahu jalan ceritanya seperti apa. Bahkan setelah gue tahu sejarah sebenarnya seperti apa, gue masih berharap film ini punya ending yang berbeda. Wah anjing, itu bagus banget sih. Ya gimana nggak bisa bos? Nggak bisa, udah kejadian itu. Gitu. The King's Warden, bagus banget, masih ada di bioskop normal. Tapi kayaknya nanti bakal ada kok di bioskop. Ada pasti. Iya. Tunggu aja. Seminggu 2 minggu juga muncul. Iya. Itu terus terakhir film yang gue tonton namanya Rental Family. Aduh, gue ngeliat lagi itu Rental Family. Itu film kan, bukan series film. Kan? Film kan? Film bagus banget. Jadi kalau secara cerita tokoh utamanya adalah seorang aktor. Aktor tapi bukan aktor bagus, masih aktor kelas 3 gitu. Jadi dia casting ke banyak PH. Dia jadi model iklan di Jepang. Sorry, ini setnya Jepang tapi dia bule gitu. Setnya di Jepang, dia di aktor teri. Habis itu dia dapat kerjaan. Ada kerjaan nih buat lo. Kerjaannya apa? Lo aktor kan? Iya, oke. Lo nanti jadi pura-pura jadi anggota keluarga bule gitu. Oh oke, gitu. Dia datang ke sebuah tempatnya tuh tempat orang-orang berduka. Jadi setnya area itu tuh langsung orang pada nangis. Langsung masuk aja. Oke, masuk. Terus dia masuk, habis itu dia ikutan berduka di situ. Terus dia bingung, ini apaan sih, kerjaan gue mana kayak gitu. Habis itu orang yang di dalam peti itu bangun. Wih, dia kaget tuh. Holy shit gitu. Habis itu cut, terus dijelasin kalau di Jepang banyak banget kepingan memori yang kosong atau orang-orang tuh pengen punya perasaan yang lengkap dan itu tuh dilengkapin lewat presence orang. Iya. Jadi ada jasa rental family ini, dimana kalau gue pengen deh ngerasain punya pacar bule gitu. Oh ya udah dulu dicari orang bule yang beneran bisa jadi pacar lo gitu. Jadi dikasih juga backgroundnya. Oh jadi gue tuh seorang pacarnya dia. Gue sekolah di sini. Gue gini. Oh jadi gue memerankan. Jadi aktor bener in real life kayak gitu. Nah begitu dia udah masuk situ, langsung lah dia dikenalin sama banyak cerita-cerita lain. Dia harus memerankan siapa. Kalau nggak salah pertama dia disuruh memerankan pacar cewek Jepang yang harus nikah secara adat Jepang. Anjing. Jadi udah tuh dia ikut upacara pernikahan Jepangnya kayak gitu. Habis itu begitu udah di hotel, pernikahanmu menyenangkan loh. Iya, makasih ya, gara-gara lo gue bisa nikah, keluarga gue bisa tenang gitu. Habis itu pintu diketok, pas dibuka cewek, ternyata dia lesbian. Nah, jadi dia kudu memerankan itu tuh. Rental family itu di situ. Itu yang pertama. Yang kedua, dia disuruh memerankan anak dari seorang ayah dari seorang anak di Jepang gitu. Yang dia nggak tahu bapaknya siapa, tapi dia tahu bapaknya bule, dah gitu. Jadi dia tuh
nggak dikenalin bapaknya yang mana, makanya dia bisa masuk ke situ sebagai bapak si anak ini. Gimana caranya? Lu harus ngeyakinin anak ini kalau lu bapaknya, lu harus dekat ke dia dan lain-lain gitu. Goalsnya si anak ini diterima di sekolah favorit lah, di sekolah favorit. Syaratnya diterima di sekolah favorit itu adalah harus ada 2 orang tua. Dan si anak itu ketika wawancara harus ngejawab dengan baik gitu. Ya udah tuh, dia memerankan orang tua si anak Jepang ini. Tapi lambat laun dari yang si anak ini nggak percaya, kenapa lo ninggalin gue saat gue belum kenal lo gitu. Lambat laun si anak ini jadi engage. Ibunya concern dong. Aduh, kok makin deket nih. Kan ini cuma bayaran ya, tapi kok lo nih. ada emotional ininya ya. Dong. Kayak gitu. In paralel dia juga meranin jurnalis yang harus bikin dokumenter soal kalau nggak salah dia tuh aktor Jepang yang udah tua. Nah, aktor Jepang yang udah tua ini tuh dia punya keresahan atau kekhawatiran, kok gua udah nggak ada yang menginginkan gua ya. Habis itu anaknya nyewa si rental family ini. Lo berperan jadi seorang jurnalis Amerika, bikin bokap gua merasa masih diinginkan. Oke, gitu. Engage tuh, engage. Kalau cerita si anak ini, ujung-ujungnya si anaknya tahu kalau cuma aktor karena dia ngaku ke anaknya, oh gue IT di US, tapi tiba-tiba si anak ini ngelihat iklannya dia, loh kok jadi bajak laut di sini gitu. Itu si anak. Habis itu kalau yang si bapak-bapak ini, si kakek tua ini tuh dia punya apa ya? Punya sebuah gue nyebutnya apa ya? Dia tuh pengen nginget dia udah mulai lupa ingatan, Mas. Udah mulai apa ya kalau orang tua tuh? Udah mulai pikun, udah memorinya mulai kehapus. Tapi ada satu memori yang pengen dia inget sekali lagi, tapi dia harus pulang kampung, jauh ke kampung halamannya gitu. Naik Shinkansen segala macam lah gitu. Habis itu ditemenin sama dia buat kabur gitu. Terus ada dialog yang bagus, si kakek tua ini bilang, lagian satu-satunya hal yang cuman dimiliki oleh laki-laki itu sendiri adalah rahasia laki-laki itu sendiri. Wah, anjir, bener lagi. Satu-satunya hal yang cuman bisa kita milikin sendiri cuman rahasia kita gitu, laki-laki gitu. Ya udah tuh, terus dia pulang ke kampung halamannya, dia ketemu rumahnya waktu itu yang mau dia inget, rahasia itu. Bukan, dia ke rumahnya udah jadi puing-puing. Habis itu ini nih gue waktu muda sebelum gue ngerantau ke Tokyo terus jadi aktor, gue di sini. Habis itu dia naik ke atas bukit, terus dia ngegali, terus keluar Gucci. Di Gucci itu ada foto cinta pertamanya. Orang yang dia tinggalkan buat mimpi-mimpinya, dia kubur di situ. Terus dia bilang, bahkan di umur sekarang ketika gue ngeliat foto ini, gue masih merasakan cinta yang sama. Gue pengen mengingat cinta ini sebelum akhirnya gue melupakan semuanya. Wah, anjing. Malah jadi inget terus gak sih, Pak? Gak lupa dong jadinya. Kayak gitu kayaknya. Wah, anjing, sedih banget gitu. Nah udah, cuman karena dia ngebantu kakek itu hitungannya kabur karena si anak ngelarang, bapakku udah lemah nih fisiknya. Nah waktu dia kabur itu bapaknya kolaps lah, jatuh. Habis itu ada polisi segala macem. Wah, jadi kasus. Habis itu cara nyelamatinnya bagus, Mas. Jadi buat nyelamatin dia harus ada proven dari si kakeknya kalau gue tuh nggak dipaksa, gue yang nyuruh dia gitu. Nah udah, buat nyelamatin dia, jadi dia tuh punya kolega di kantor. 2 koleganya ini nyamar. Karena kan aktor kan? Iya, mereka nyamar jadi seorang jurnalis. Jadi dia datang ke rumahnya, halo, kita jurnalis dari sini, kita mau minta pendapat ini soal ini. Oke, masuk. Gak berselang lama, halo, iya saya detektif Tokyo gitu. Saya ingin berbicara dan ini soal kasus ini. Mereka berdua udah panik nih. Anjing, kok detektif bener? Ntar kita kena gimana? Begitu masuk, koleganya yang lain. Anjing. Mereka semua pengen nyelamatin ini. Iya, semua aktor kita. Udah, endingnya si kakek tua itu meninggal. Terus percayalah, gue nggak akan nge-spoiler ini, tapi ending dari Rental Family bagus banget. Simple, cuman 5-10 detik, tapi anjing bagus banget. Endingnya closure. Statement. Even bukan closure, statement. Jadi ada sebuah kepingan, gue kasih deh puzzle-nya. Jadi si kakek tua ini tuh dia suka banget berdoa di kuil. Di kuil itu dia selalu sujud. Habis itu si bulenya tanya, lo kenapa sih harus sujud kayak gitu? Lo kenapa kusyuk banget doa di sini? Terus si kakek tua ini bilang, lo pernah nggak sih lihat ke dalam tirai kuil itu? Belum pernah. Lo mau ngeliat nggak? Enggak. Nanti juga lo pengen ngeliat gitu. Nah udah tuh, itu yang kejawab nanti di ending. Wih, bagus banget, bagus. Jadi semua kepingan puzzle tuh kejawab dengan porsi yang pas. Rental Family bagus banget, terus bikin anget. Kayak lu nonton gak expect apa-apa tapi anget. Terus gue ngebaca juga di artikel,
si cast utamanya ini mas, Si bule ini? Ya si bule ini tuh bilang waktu screening spesial gitu kalau ini tuh kayak a love letter for loneliness. Sebenarnya ditekenin kok di dalam The Whole Rental Family, lo ngerantau ke Jepang 7 tahun, lu nggak punya siapa-siapa dan lu nggak berhasil gitu. Jadi dia duduk di apartemennya, terus langsung ngeliat ke kaca, di seberang tuh ada apartemen lain, ada banyak kehidupan. Tapi kayak di sana ada yang lagi minum sama pasangannya, gembir gitu, dia kayak cheers gitu, sendirian gitu. Jadi a love letter for loneliness gitu. Simply kayak kan itu industri bohong dong, rental family itu. Cuman nggak tahu kenapa ini kayak love letter gitu loh buat kesepian itu tapi sendiri. mungkin industrinya bener tau. Maksudnya kan di Jepang kan ya lu nggak pernah tahu ada apa aja. Iya. Jadi kayak rental girlfriend, rental apa, orang yang nemenin lu nongkrong doang kan ada gitu. Iya. Ada tuh pasti industrinya. Iya. Ada selipan cerita kayak dia tuh ada nemenin orang tiap hari cuma minta ditemenin main PS. Kayak gitu doang. Salah satu case-nya dia temen bule yang main PS, udah. Tapi spesifik ya teman bule ya? Iya. Mau lokal. Iya, enggak makanya. Lokal. Rental Family bagus banget, friends. Sumpah lo nonton itu lo bakal seneng kok. Kayak perasaan yang sama kayak gue nonton Perfect Days. Cuman mungkin gue ngasih nilai sempurna Perfect Days karena gue dapet relate-nya banget. Kalau Rental Family itu gue nggak ngerasa relate, cuman wih hangat banget ya gitu. Hangat ya. Iya, nggak yang gimana-gimana tapi oke banget kok. Itu Rental Family. Dan itu adalah 5 film yang saya tonton. Saya tidak nonton buku, tidak menonton buku. Saya tidak membaca buku sama sekali dan tidak mendengarkan lagu yang gimana-gimana banget. Saya oper ini ke Mas Haji. Oke. Ini udah 5:30. Gue tuh nonton tuh 2, 3, 4, 5 film. Ratingnya nggak ada yang tinggi-tinggi banget. Paling tinggi gue rating 3,5. Sisanya 2,5, 3. Oke, mulai dari yang pertama. Pertama itu judulnya apa ya? Judul bahasa Indonesianya. Pokoknya si Smothered ini adalah Legenda Kelam Malin Kundang. Filmnya Joko Anwar. Rio Dewanto. Oh iya. Ini produksiannya maksudnya PH-nya Joko Anwar tapi bukan Joko Anwar yang direct. Kamensi ya? Life Picture or something gitu. Pokoknya ada Joko sana Anwar lah. Tapi Ceritanya kayak kalau nggak salah cerita Joko Anwar, direkturnya bukan. Intinya si Legenda Kelam Malin Kundang ini mau nge-restructure, bukan dikonstruk cerita Malin Kundang yang kita kenal. dikonstruk malah. Pengennya dikonstruk. Cuma ini gue jelasin dulu. Jadi kita tahu ya, Legenda Malin Kundang itu adalah cerita tentang anak durhaka, so-called durhaka yang dia lupa sama orang tuanya atau nggak menganggap orang tuanya ada gitu. Premisnya mirip-mirip di situ. Jadi ada satu orang, gue lupa namanya siapa, Ahmad apa Rahmat gitu. Pokoknya satu orang karakter ini si Rio Dewanto ini di awal cerita itu digambarkan kalau dia kecelakaan dan hilang ingatan. Hilang ingatan, balik ke rumahnya. Di jalan dari rumah sakit ke rumahnya itu si Rio Dewanto ya, ini gue nyebutnya Rio Dewanto aja, gue lupa nama karakternya. Rio Dewanto ini seperti berubah karakternya. Istrinya juga ngerasa kalau suaminya berubah, anaknya juga ngerasa kalau suaminya berubah. Karena dia lupa ingatan itu kan. Dia lupa ingatan, dan menurut si anak istrinya dia jadi orang yang lebih baik, a better person gitu. Berarti kan apa nih yang buruk dari si Rio Dewanto ini? Balik ke rumah, suasana jadi lebih hangat. Terus ada adegan di mana si Rio Dewanto dan istrinya mandi bareng terus ngentot gitu. Terus si istrinya bilang kayak ini seks terbaik selama ini. Emang kita udah berapa lama gitu? Mungkin udah 1-2 tahun kita nggak ngentot. Ini ngentot terbaik gitu. Something wrong menurut gue nih, kayak something wrong dari sini. Oke, jadi lebih mesra segala macam. Nah terus disinilah letak si Malin Kundangnya mulai ada nih. Jadi ceritanya si ibunya dari Padang itu mau mengunjungi rumah si Rio Dewanto ini. Tapi si Rio Dewanto ini lupa sama ibunya karena karena si hilang ingatan ini atau emang nggak tahu gitu. Tapi digambarkan kalau dia tuh lupa kayak aku tuh nggak inget sama ibuku gitu. Sebelum, bentar, gua potong dulu. Ketika dia ketemu istri sama anaknya, Mas, dia juga nggak tahu itu istri atau anaknya. Ingat. Ingat. Kalau itu ingat. Kalau itu lu istri gua gitu. Iya. Itu ingat. Terus. Karena digambarinnya udah ya aman-aman aja gitu. Nah sama ibunya dia nggak inget. Chat terakhir sama ibunya itu cuma minta dijemput di bandara. Dari bandara, di foto WhatsApp itu adalah foto ibunya gitu. Tapi si Rio Dewanto itu kayaknya gue nggak pernah inget muka ibu gue deh gitu. Nggak masalah, udah lanjut. Akhirnya dijemput lah sama istrinya di bandara gitu, ibunya masuk rumah. Di sini udah mulai awkward nih karena
Rio Dewanto nggak inget muka ibunya juga kayak canggung gitu ngelihat anaknya. Ih, kayak nggak ada rasa hangat keluarga gitu loh. Kok Iya. ibunya juga canggung? Nah, Di bagian itu aneh. Terus. tapi si Rio Dewanto kayak berusaha kayak oh iyalah ini pasti ibu gua gitu. Jadi dia berusaha buat kayak ya cium tangan Iya, segala iya. macam gitu, bla 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 gitu. Ibunya juga mulai yang ngiter-ngiter rumah segala macam gitu. Dari situ gua kayak udah ini awkward banget nih keluarga Iya. gitu. Terus nggak inget bla 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 gitu. Oke. Lanjut lagi si Rio Dewanto ini kayak mulai ada halusinasi atau kayak kepingan memori yang mulai utuh lagi nih balik-balik Oke. lagi. Ada bayangan-bayangan kelam apalah gitu Oke. dari sosok ibunya. Nah, kepingan ini muncul gara-gara ke-trigger sesuatu atau tiba-tiba muncul aja? Muncul aja. Jadi Oke. tiap dia bangun tidur gitu selalu digambarin kalau dia lagi mimpi sesuatu gitu. Oh ya. Mimpinya oke, tuh oke. ada sosok ibunya gitu. Mimpi sosok ibunya tapi ibunya agak horor, maksudnya kayak ibunya di balik kelambu gitu. Di balik kelambu mukanya Oke. muncul gitu kayak ini jangan ibunya udah mati sebenarnya kan. Iya, Gue jadi- curiga gitu. Oke, lanjut lagi. Udah awkward. Nah, dari kepingan itu si Rio Dewanto itu mulai kayak bingung sama mau nyari tahu nih cerita dia dan ibunya tuh kayak gimana sih. Akhirnya muncul memori-memori di mana dia inget kalau dia itu pernah ngegambar sesuatu pas kecil. Oke. Nah, kerjaan Rio Dewanto ini adalah pelukis miniatur. Oke. Jadi dia ngelukisnya kecil-kecil banget ya. gitu. Nah, kayak dari situ dia nge-recall kalau oh gue pelukis, oh gue tuh pernah ngelukis waktu kecil gitu. Ingatannya masuk. Dia mulai tuh ngebuka, Nyari nyari arsip-arsipnya. arsip, ketemu arsip-arsip gelapnya dia waktu kecil tuh gambarnya bener-bener dark banget, coret-coretannya. Nah, di situ digambarin kalau ibunya itu megang janin yang udah meninggal. Oke. Jadi ibunya megang janin terus segala macam. Nah, Rio Dewanto konfront ke ibunya. Aku tuh punya adik gak sih? Kita punya keluarga lain gak sih selain itu? Gitu. Ibunya tuh kayak enggak, kamu tuh anak satu-satunya, bla-bla, Oke. kamu anak tunggal, gini. Udah mulai aneh nih. Rio Dewanto masih kayak nyari-nyari lagi bukti-bukti apa gitu yang bisa ngejelasin itu. Suatu saat lagi makan bareng, si anaknya Rio Dewanto ini nanya ke bapak ibunya, nggak salah ibunya yang bilang kapan besok mau disunat ya, bla 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 gitu. Terus anaknya bilang ngapain disunat, kan bapak juga nggak disunat gitu. Terus ibunya bilang cerita kayak enggak kok, bapak disunat bla 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 bla. Nah, anaknya nanya lagi ke bapaknya, loh kan bapak nggak disunat, diulang 2 kali tuh omongan nggak disunat. Jadi kayak ada perbedaan pandangan antara ibunya sama si anaknya gitu. Dari situ udah mulai tuh makin aneh si Ridwan tuh mulai makin mau nyari tahu lagi nih ibunya benar atau bukan sih gitu. Fast forward segala macam, tiba-tiba ada kejadian di pasar. Jadi si ibunya ke pasar sama karakter utama dan anaknya itu, terus ada yang mati. Pause dulu nggak? Boleh, pause. Lanjut. Sunat. Dari sunat udah mulai aneh. Nah, si ibu ini ke pasar sama anak dan ininya. Di pasar, si ibu-ibu ini ditegur sama orang pasar kayak ngapain sampai sini jauh-jauh banget? Oke. Emang di tempat lo nggak ada? Nah, udah mulai si Ridwan tuh kayak ibu kenal sama orang itu. Enggak, siapa nggak tahu lah gitu. Udah mulai. Ridwan masih nyari sesuatu gitu. Konflik utamanya, nah ini yang gue mulai kebayang agak aneh ya nih. Jadi kan si gambar-gambar itu beneran kejadian dia waktu kecil kan. Kejadian dia waktu kecil yang dia ngelihat ada gambar dia ibunya itu bawa janin, terus tiba-tiba ada gambar lain kalau di mana dia ngegambar kuburan-kuburan banyak gitu di area rumahnya gitu. Sampai ada mimpi lagi tuh, mimpi soal si ibunya lagi. Nah, terus si Dewa tuh kayaknya udah agak curiga nih sama ibunya nih. Dia ngeliat lah dompet ibunya. Namanya bukan nama yang tertera di tiket atau di kontaknya si Ibunya itu. namanya beda. Oke. Wah, Siapa ini? nih? Siapa ini? Dikonfront dong sama ininya. Ibu, nama ini siapa ini? Ibunya kayak udah mulai takut gitu kali ya, mulai salah gitu atau mulai ketahuan gitu. Akhirnya ngomong kayak ini ada orang di kampung, dia tuh yang nolongin ibu buat
bisa ke Jakarta, naruh ATM-nya dikasih ke dia buat beli bla bla segala macam lah gitu. Intinya dia ngasih tahu kalau nama orang ini adalah orang yang ngebantu dia buat sampai ke Jakarta gitu. Udah lah kayak itu masih nggak percaya sebenarnya, udah gitu. Terus ini konfliknya udah geser nih, konflik ke istrinya. Konflik istrinya dimulai dari si Rio Dewanto ini pengen ngubah bikin surat wasiat buat pokoknya kalau ntar dia mati hartanya itu akan dibagi ke ibunya juga gitu. Ibunya juga gitu. Terus dia bilang kan coba deh kontak lawyer kita gitu, lawyer gue mau bikin surat wasiat gitu. Istrinya kayak canggung gitu kan, ngapain mau ngomong sama lawyer ya gitu. Udah lawyernya datang, ngobrol, terus si Rio Dewanto tanya ke lawyer, kita tuh deket nggak sih gitu, karena dia nggak inget sebelumnya kan, kita tuh deket nggak sih as a partner atau as a temen gitu, atau kita cuma profesional doang gitu. Terus si lawyernya bilang, kayaknya kalau bukan urusan kerjaan gue nggak mau berteman sama lo tuh orangnya nyebelin banget. Karena emang ternyata si Rio Dewanto dulunya mungkin nyebelin ya, sekarang habis hilang ingatan dia jadi better gitu. Udah, gue lupa scene apa yang bikin dia mau nyari tahu soal ibunya itu. Oh enggak, ibunya setelah dikonfront soal yang namanya beda. Itu besokan harinya atau beberapa harinya itu dia kabur ibunya. Ibunya kabur, dilihat dari CCTV segala macam, mulai deh dia nyari tahu tuh ibunya kemana. Ibunya itu ternyata aktor yang disewa sama si Rio Dewantonya sendiri. Di era dia masih sebelum hilang ingatan itu. Jadi ada momen di mana dia nyari ibunya segala macam, terus kayak adalah adegan hampir ketemu gitu, ngelihat kejadiannya gimana. Somehow gue lupa gimana detailnya, tapi somehow akan ketahuan kalau si ibu ini adalah aktor gitu yang disewa sama Rio Dewanto sendiri. Di sela-sela itu si ingatan Rio Dewanto ini muncul saat dia lagi ngejar ibunya. Muncul apa? Muncul kalau ternyata si istrinya sama si lawyernya ini ada selingkuh. Jadi di saat dia lagi nyari si ibunya, udah ketemu nih, oh lu kenapa mau jadi ibu gua gitu. Orang lu yang nyuruh, lu yang minta. Itu kabur kan, ada di suatu gang. Ingatan dia kayak muncul gitu, balik lagi dia masuk ke mobil gitu. Di mobil itu dia ngelihat istrinya sama si lawyer lagi ngentot gitu di mobil. Udah. Terus adegannya muncul lagi scene-nya ini yang akhirnya jadi mulai ngebahas ke ibunya. Si Rio Dewanto ngamuk segala macam bla bla bla, direkam sama si istrinya. Terus ada dialog Rio Dewanto bilang kayak, gue nggak peduli ya, gue matiin lo, ibu gue aja gue bunuh gitu. Statement itu mulai nge-recall lagi. Jadi akhirnya dia kayak nyari tahu, kok gue bisa ngomong kayak gitu ya. Akhirnya dia flashback, nyari tahu lah daerah rumah dia di mana, karena di gambarnya dia ada nama desa yang dia tulis itu. Balik dia ke desa itu, cari rumahnya. Di rumahnya itu udah nggak ada apa-apa, kosong segala macam. Memorinya balik lagi tuh di situ. Ternyata ibunya itu lonte kampung. Oh iya, gue lupa di daerah di dialog yang tadi itu selain ngomel-ngomel kayak ibu gua aja gua bunuh soalnya ibu gua lonte. Nggak tuh, nge-track back deh tuh. Lonte kampung tuh bisa jadi sebuah profesi dan bisa jadi makian tau. Lonte kampung. Oke, terusin. Yeah. Jadi dia udah balik ke rumahnya, memorinya balik lagi deh, dimana dia ngelihat adegan, pokoknya ngelihat scene rumahnya, jadi kebayang lagi tuh kecilnya gimana. Jadi kecilnya tuh dia kayak ibunya tiap ada tamu main di hordeng kelambu itu yang bayangan dia setelah dia hilang ingatan kan, muncul itu dari situ ternyata. Ibunya di balik kelambu, dia cuma ngeliatin doang itu, bolak-balik sampai suatu hari kayaknya dia kesel kali ya ngelihat ibunya gitu terus gitu. Tadinya dia mau ngebunuh si lawan main ini ibunya, cuma akhirnya yang kebunuh ibunya. Akhirnya kembali segala macam, di ranjang rumahnya itu tempat si ibunya dikuburin sama dia. Nah, janin yang dia gambar itu anak dari si tamu-tamunya itu. Makanya di luar rumahnya itu banyak yang dikubur-kubur janin-janinnya juga. Anjing, dark juga ya? Dark juga, makanya Legenda Kelam Malin Kundang kan judulnya. Jadi dari sosok ibu yang digambarkan di legenda itu
di film ini tuh kayak bener-bener diacak-acak aja gitu, diacak-acak aja. Ternyata ibunya punya profesi apa, terus ternyata nanti pas di rumahnya dia digantikan aktor, gitu. Legenda Kelam Malin Kundang. Oh, berarti yang diambil dari intisari legenda Malin Kundang yang kita tahu itu tuh bukan soal dikutuk jadi batu, tapi anak durhaka aja. Anak durhakanya. Oh. Itu. Wah, anjing kompleks juga ya tuh problemnya Asli. di film itu. Gua ngerating 2,5 sebenarnya. Bisa ditonton berarti kan? Bisa. Soalnya ngingetin gue sama film Modus Anomali. Lu pernah nonton Modus tahu. Anomali? Iya. Awalnya Ternyata tuh kayak gitu. Setengah jalan baru mulai tuh film kan? Iya. Nah itu. Jadi legenda ini sama ya itu 2,5 gitu. Gue agak bingung di awalnya, kayak banyak adegan-adegan yang awkward gitu. Ya itu dia ketemu ibunya gitu. Ini sebenarnya gimana sih gitu. Nge-track back-nya juga agak patah-patah sih menurut gue. Cuma masih enak dinikmatin. Dapat twist-nya, dapat dark-nya juga gitu. Adegan dia mergokin istrinya ngentot sih itu anjing sih. Sedih Sedih sih. menarik sih itu. Sedih sih. Patah sih itu. Sedih. Tapi adegan dia ngentot pertama sih oke sih. Seksi banget. Siapa sih lawan mainnya sih? Aduh lupa gue sama pemain ceweknya. Siapa ya, kita lihat ya. Nama pemainnya adalah Faradina Mufti. Oh, istrinya Dimas J. Cakep tuh. Iya. Oh, oke. Lanjut, film kedua yang gue tonton adalah Pesugihan Sate Gagak. Anjing. Tonton. Ini gue tonton karena gue bingung mau ngapain, terus kayak oh new edit nih gitu. Udah tonton aja gitu. Gue nonton gak ada ekspektasi apa-apa sebenarnya. Cuma agak keganggu aja sama dialog Jawa yang terlalu dibuat-buat gitu. Dialek Jawa kalau misalkan mau bikin film berbahasa daerah, tolong bikin yang lebih baik, tolong bikin dengan orang-orang yang iya, ngeberdayain aktor-aktor daerah aja. Betul. Gitu. Ya mungkin followersnya nggak banyak gitu ya. lebih aktor-aktor daerah. otentik Iya, dapetnya. karena Ganggu iya. buat kita sebagai orang Jawa gitu, ngedenger orang berusaha buat ngomong Jawa dan nggak kena, itu ganggu banget. Walaupun kita ngakuin effortnya, oke, aktor Jakarta Ya. berusaha ngomong Jawa, namun ketika udah jadi tuh ya kurang proven sih. Ya. Wih, gitarisnya itu mas, Siapa? gitarisnya Elephant Kind. Masa? Iya itu. Oh. Hai. Ya tadi dia nengok soalnya kita pernah konten bareng. Oke, terusin. Oke, jadi ini filmnya lumayan menghibur sih buat gue. Di luar dari dialog Jawanya yang nggak enak didengar gitu. Premisnya adalah ada satu karakter, si Adit Erwanda juga. Iya, Adit Erwanda itu. Satu karakter dia ini agak loser, nggak juga sih. Pokoknya dia struggling. Dia ada pacar, terus pacarnya, keluarganya tuh menuntut kalau misalkan lu mau nikahin anak gue, lu harus punya duit segini gitu. Dari mana dapat duit segini? Kerjaan gue serabutan doang gitu. Akhirnya si karakter utama dan beberapa temannya ini punya ide, ya udah kita coba pesugihan yuk. Pesugihan apa nih yang gampang atau yang affordable gitu. Nah, salah satu karakter temennya ini pamannya adalah dukun. Jadi dia punya banyak inspirasi lah buat pesugihan yang bisa dilakukan. Akhirnya nemu jalannya adalah ya udah kita jualan sate aja buat jin-jin yang mau kita mintain duit gitu. Jadi jualan sate, duitnya ya itulah yang dipakai buat hidup masing-masing. Nah, sate apa? Kata dukunnya, pokoknya dari buku itu, satenya adalah sate gagak. Dari mana nyari sate gagaknya? Dari nyari gagaknya adalah orang ini dari awal karakternya udah ada sih, dia yang tiba-tiba entah kenapa bawa apa kandang burung itu isinya gagak gitu, kayak oke dari sini aja udah ketahuan gitu. Udah tuh di ini jual gagaknya berapa seekor 800.000. Tapi jual sate gagak kayak satu tusuk 5 juta. Itu. Nah, ritual sate gagak ini selain sate gagak yang dimasak, lo ngejualnya atau bikinnya itu harus sambil telanjang. Jadi itu komedinya situ, komedinya. Jadi sambil telanjang lo harus jajanin itu dan lo harus kayak ngasih mantra gitulah. Sate gagak satu tusuk berapa juta gitu. Hari pertama mereka jualan cuma ada satu pelanggan. Setan kan? Setan, jin, buto ijo gitu, genderuwo lah gede gitu. Udah tuh dapat duit
banyak gitu. Wah, kita kaya. Gitu. Okay. Besoknya nambah lagi, jualannya udah mulai maruk nih. Iya. Tadinya satu tusuk 5 juta, sekarang satu tusuk 10 juta. Oke. 10 juta. Tapi pelanggannya jadi banyak karena Jin ini mungkin kayak ngasih rekomendasi. Iya, beli sate di situ aja iya, tuh. ternyata Jinnya food vlogger juga di sana gitu. Jadi segala macam setan tuh udah muncul deh di situ. Oke. Ngesot ada, tuyul ada, pocong ada, yang pocong aneh banget. Pocong kan tangannya gitu ya. Terus ke depan. Ini gimana makannya disuapin sama suster. Apa suster ngesot disuapin. Nah, Tinggi tuh harus gini gitu. tuh ngesotnya. Nah, pokoknya semua berjalan baik sampai suatu hari Kehabisan stok enggak? nggak kehabisan stok. Pokoknya pokoknya ada yang tahu, keluarganya tahu kalau dia pesugihan. Dia tahu pesugihan karena kok udah banyak duit segala macam, udah mau dinikahin anaknya bla bla bla, tapi tiba-tiba tahu deh, gue lupa gimana taunya, pokoknya tahu ada pesugihan, akhirnya dia berusaha buat stop itu. Nah, jinnya nggak terima, udah mulai menikmati sate gagak itu, nggak ada yang Kok jual tutup lagi. sih langganan gua gitu? Iya, pokoknya intinya setelah dia udah berhenti, jinnya nggak terima, mulai deh tuh konflik, Ngelawan jin lah ya dirasukin lah segala macam, bla bla bla, ada dukun-dukunan juga ada di situ. Udah selesai, happy ending. Setannya bisa diusir, dia udah nggak pesugihan lagi, hidupnya jadi turun lagi, tapi keluarganya baik-baik saja gitu. Happy ending. Oh, konfliknya tuh gara-gara jinnya nggak suka warung langganannya tutup. Itu doang tuh. Itu. Jadi kalau misalkan Anda berbisnis dengan jin, terus emang nggak boleh berhenti gitu. Sama kayak keluarga setan sono di Amerika itu. Iya, benar. Jadi kalau pesugihan ya emang harus terus-terusan. Nggak boleh di one time situ. only. Padahal dia udah wirausaha loh. Udah kan? berusaha gitu. Cuma ya namanya konsumen ya, mereka kan masih mau lebih lagi. Pesugihan sate gagak. Yang mau nonton deh nggak apa-apa. Tapi Iya, lumayan tuh buat ya udahlah tontonan gitu kan. ganggu dikit tapi nggak apa-apa. Yang ketiga, ini film Indonesia juga, Sampai Titik Terakhirku. Kenapa sih nonton di film Indonesia? Nggak tahu. Minggu ini gue banyak nonton film Indonesia nih. Okay. Until the Last of You. Ini film standar. Film standar orang sakit. Film standar orang sakit. Tapi ini diangkat dari kisah nyata. Jadi emang ada kisah nyata si orang yang kena kanker ini lah gitu. Gue tuh nonton gara-gara kepapar video TikTok sebenarnya. Okay. Ada kutipan gitu kan, potongan scene di mana dia ngomong kayak ini langsung ke endingnya aja anjing. Karena itu ntar gampang lah. Pokoknya gue dapet potongan filmnya itu soal si ceweknya yang ngomong kayak jangan capek buat nemenin aku, jangan bla 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 segala macam. Intinya kayak tetap ada di samping gue meskipun gue lagi sakit gini. Nanti dibalas sama cowoknya, aku nggak akan capek karena aku bla 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 gitu. Oke, premisnya adalah ada satu pasangan yang kenalnya nggak sengaja, terus dekat segala macam, tapi ceweknya punya penyakit gitu. Gue lupa sakitnya pakai kanker sampai akhirnya ya udah kemo, udah operasi ini operasi itu nggak berhasil, terus cowoknya dengan jantannya meminang sebelum dia meninggal gitu. Jadi kayak oke, gue sebelum meninggal gue mau jadi suami lu deh gitu. Sensi banget dengan jantannya itu. Jantan banget. Dengan jantannya gitu. Oke. Ya, udah tuh pokoknya nggak lama setelah dia menikah, ceweknya meninggal gitu. Jadi premisnya sebenarnya gitu-gitu aja, khas film orang sakit aja gitu. Cuma romance orang sakit aja. Okay. Kayak ya buat orang-orang yang memang cintanya sekuat itu, monggo. Sensi banget sumpah. Lu salty banget sih sama yang kayak gitu-gitu. Ini film orang sakit tuh kayak lu udah tahu endingnya gimana. Gitu, udah tahu endingnya gimana. Lu cuma nge-build up momen-momen romance aja gitu di situ, enggak ada yang spesial. Cuma udah tahu endingnya gimana. Mati, udah itu doang. Siapa Mas yang meraninya, Mas? Actingnya deh, kita ngebahas actingnya kalau Actingnya bagus. Oh. Si Mawar Diong. Oh, Mawar Diong sama Arbania sih. Iya, ya ini menurut gue ini adalah film buat mereka yang masih punya harapan kalau cinta itu akan hidup gitu, meskipun orangnya mati. Itu filmnya kayak gitu. Gue rating 2,5 aja karena
Udah, nothing spesial. Nah, ini film dengan rating 3,5. Ini film dengan rating tertinggi yang gue tonton minggu ini. Oke. Film Itali, The Man Without Gravity. Oke. Dari judul tuh udah unik nih, unik. Premisnya bayangkan kalau lo punya anak yang dia ngambang, dia zero gravity, dia nggak bisa napak tanah dengan dirinya sendiri gitu. Ada orang tua. Ini premis awalnya, dia tuh udah hamil. Pas hamil dia gini. Enggak. Masalahnya tuh hamil normal-normal aja gitu. Oke. Udah dibawa ke rumah sakit, tiba-tiba melahirkan lah gitu. Dokternya udah ngeluarin gitu, anaknya ngambang. Tali pusernya masih angkat. Ya, kayak balon gitu ya. Anaknya mana? Di atas. Nah, dari situ si anak ini nggak punya bapaknya nggak tahu siapa. Ibu sama neneknya itu cuma mereka berdua doang yang di rumah. Ibu, jadi karakternya itu ibu, nenek sama anaknya ini gitu. Awal balik ke rumah pun setelah dari rumah sakit, si neneknya nanya gitu, ini anak siapa sih sebenarnya, siapa bapaknya gitu. Dia bilang nggak tahu bapaknya siapa gitu. Tapi gue sayang sama anak ini. Oke. Udahlah gitu, anaknya ngambang segala macam, nggak bisa di tempat tidur udah dibalikin gitu, di atasnya dikasih bantal-bantal gitu biar kalau dia ngambang tiba-tiba ya udahlah nggak kenapa-napa gitu. Gaduk-gaduk nggak gitu. Udah makin gede anaknya kayak umur 5 tahun 6 tahun gitu, anaknya tuh pengen banget keluar kan, emang nggak pernah dibawa keluar, anaknya tuh dalam aja gitu. Orang-orang di luar tuh nggak ada yang tahu kalau anaknya bisa ngambang gitu, benar-benar diumpetin aja gitu. Suatu hari dia mau keluar gitu, si ibunya sebenarnya kayak ngedukung aja anaknya keluar. Ibunya tuh ngebikinin rompi, dikasih pemberat biar dia bisa jalan. Biar dia napak ya? Iya, biar dia napak gitu. Kaku banget kan napak gitu doang. Udah jalan, pertama kali dia keluar sama ibunya, itu aja udah chaos. Pertama kali dia keluar sama ibunya masuk ke toko, anaknya tunggu di luar, anaknya nabrak cewek kecil, anak kecil juga gitu. Drama lah anak kecil ceweknya ini. Nangis, anterin ke rumah, pokoknya bawain barang-barang gue. Udah dianterin sama anaknya, ibunya nggak tahu tuh anaknya kabur. Nah, si tokoh cewek ini namanya Agatha. Itu dia akan jadi tokoh kunci di sini. Jadi si anak ini balik main ke rumahnya, nganterin ke rumahnya, terus tiba-tiba capek kan jalan kaki tuh dari toko itu ke ini jauh kan, sama anaknya tuh ngebuang pemberatnya. Nggak bisa itu kan, nyampe ke rumahnya udah enteng kan, tiba-tiba ngambang tuh ke atas gitu. Terus si anak ceweknya tuh kaget kan, Agatha kaget kayak, siapa kok lu bisa terbang, kok lu Superman gitu. Enggak, gue emang nggak bisa turun, gue ngambang terus gitu. Akhirnya si Agatha dikasih tas warna pink buat biar dia bisa turun ke bawah gitu kan, disodorin tasnya kita turun gitu. Nah, tasnya ini sampai dia gede dipakai terus gitu. Konfliknya adalah ketika dia mau sekolah, anak ini mau sekolah, karena jadi di Itali itu, gue nggak tahu ya ini di Itali era mana gitu, semua anak itu harus sekolah. Semua anak harus sekolah, jadi sampai didatengin polisi buat nanyain, iya, ini kok anak ini nggak sekolah, kenapa gitu. Udah akhirnya di sekolahin anaknya, udah cerita berjalan. Udahlah nggak pernah ada yang tahu kalau dia bisa terbang gitu. Udah nih dewasa anaknya, anaknya dewasa, neneknya udah meninggal, jadi dia tinggal sama ibunya, pindah ke tempat lain gitu. Mulai deh si anak yang udah dewasa ini bisa ngambang ini, gue lupa namanya siapa, hidup baru dengan si tas pink yang nggak pernah taruh gitu, selalu dipakai terus. Dia tuh pengen banget nunjukin kalau dia tuh punya sesuatu, punya kemampuan itu, sampai dia ngelihat ada acara pencarian bakat gitu. Gue kayaknya bisa nih gitu ke situ. Akhirnya dia kabur, daftar pencarian bakat itu, nunjukin deh kalau dia bisa ngambang. Satu kota geger, bisa orang ngambang segala macam. Kota di daerah dia kecilnya dikerubutin orang, tapi kan orangnya udah nggak di situ. Dia tuh pindah di kota lain kan, jadi orang taunya orangnya tinggal di sini, tapi ternyata tinggalnya di daerah lain gitu, nggak tahu. Terus pas dia udah dikenal sama orang banyak, adalah satu manajer yang mau mengorbitkan dia, kayak ya udah gue jadi manajer lu ya, di provide rumah, provide segala macem gitu. Nah, si anak ini, orang ini tuh kayak ngerasa
kayaknya gue dieksploitasi deh. Oke. Kayak gue nggak sesuka ini dengan Kebanyakan spotlight gitu. iya, gue nggak suka kebanyakan spotlight gini deh gitu. Udah karena digambarin tuh pokoknya semenjak dia ikut pencarian bakat itu dia diundang kemana-mana gitu. Gue bingung kayak apa spesialnya orang bisa terbang. Pas lagi ditunjukin acara pencarian bakat itu cuma gitu doang, dia berdiri terus ngelepas tasnya ngambang, udah gitu doang. Kayak apa istimewanya ini orang? Ini nggak seru deh hidupnya, cuma bisa ngambang doang. Dia nggak bisa terbang, nggak bisa apa gitu. Udah. Tapi karena ya itu mungkin unik ya di situ. Udah. Sampai akhirnya dia udah selek sama manajernya, digambarin kalau dia kerja sebagai orang biasa. Sebagai orang biasa supaya dia bisa dapat duit, dia tuh nyamar jadi disabilitas. Jadi dia pakai kursi roda. Kayak kursi roda kemana-mana. Jadi ya kan kayaknya aman aja ya kalau misalkan gua nggak bisa terbang, gua di kursi roda kayak aman gitu. Udah. Itu kerja sebagai penjaga hotel. Penjaga hotel, resepsionis hotelnya tuh hotel esek-esek, tempat dimana orang-orang Terbang di situ. Oleh itu setiap ini dia ngasih kunci kamarnya di atas segala macam. Nah di situ ketemu lagi dia sama si Agatha. Agatha itu sama kayak ngeliat kayak ini si orang ini ini gue kenal deh karena dia ngeliat taspingnya kayak lu sih ini lu siapa gitu, terus dia inget nggak gitu Agatha ternyata kan. Udah tuh. Nah dari situ mulai deh bibit-bibit cintanya tumbuh di situ. Tapi agak sedih karena si tokoh utama ini tahu kalau Agatha PSK kan gitu. lonte lagi nih urusannya kayak aduh gimana ya, gue suka sama orang ini tapi orang ini profesinya secara harfiah lonte. Iya, udahlah. Cinta aja lah gitu. Udah. Akhirnya konfliknya dia sama Agatha, kayak dia nggak suka ngeliat Agatha sama cowok lain. Dia akhirnya balik ke rumahnya gitu. Agatha ternyata nyusul ke rumahnya juga, kayak nyari cowoknya gimana. Di situ Agatha udah memutuskan untuk tidak menjadi lonte lagi. Happy ending semua ceritanya. Nah, yang gue suka dari film ini adalah penggambaran dari karakter si cowok ini, karakter utama ini bener-bener yang dia tuh ngerasa kalau gimana sih, lu tuh punya sesuatu yang bisa lu tunjukin ke dunia tapi lu nggak bisa gitu. Dan ketika lu tunjukin ke dunia, hasil ternyata nggak sesuai dengan yang lu inginkan gitu. Jadi penggambaran slice of life di mana dia berusaha buat nutupin kalau dia punya sesuatu gitu, sama ketika dia udah dapet ternyata gue nggak suka juga ya sama kejadian kehidupan kayak gini ya gitu. Jadi di situnya bagus menurut gue, penggambarannya bagus. Filmnya tuh bener-bener yang slow aja. Konfliknya cuma pas dia udah mulai tenar sama Agatha Lonte itu aja udah. Cuma nggak anget sih. Awalnya bingung ini cerita mau dibawa kemana sih, tapi ujung-ujungnya kayak emang film baru mas 2025 nggak salah. Ternyata emang karakter yang dibangun tuh emang ya karakter loners gitu loh. Loners yang di romantisasikan. Nice tuh. Lu nonton di bioskop kita? Di bioskop kita dong. Di Netflix dia nggak ada. Di Netflix ada. Oke. The Man Without Gravity 3,5. Film terakhir yang gue tonton kemarin adalah ini gue penasaran. Pangku. Ini penasaran nih. Pangku, filmnya Reza Rahadian sama Claresta Taufan. Ini gue nonton kan nggak ada ekspektasi apa-apa. Gue nonton trailernya, gue nggak nonton, cuma dapat review kalau filmnya bagus. Iya, menggambarkan kehidupan pantura yang itu. Yang meliket itu. Asli meliket banget. Meliket banget nontonnya. Nonton film gini kayak gue gerah. Mukanya berminyak semua, badannya berminyak semua. Nah, ini cerita tentang karakter perempuan namanya Tika. Dia itu digambarkan kabur dari rumah dengan kondisi hamil, nyari kerjaan atau yang lakuin apa aja supaya dia bisa dapat duit buat anaknya gitu. Nah terus dia masuk ke satu kampung di mana isinya itu memang kebanyakan tempat buat transitnya supir-supir atau transit orang-orang gitu. Lonte lagi nih ceritanya. Bukan Penghibur. Kawasan lonte.
Kawasan komersil buat supir-supir. Iya, betul. Oke. Jadi kayak banyak karaoke, banyak warung-warung gitu. Nah, dia ya Pantura banget lah. ya dia kerja bukan kerja sih, jatuhnya kayak numpang ikut hidup sama satu warung gini. Ada ibu tua namanya Christine Hakim. Maya, Ya, nama Christine karakternya Hakim. Maya. Ibu Christine Hakim. Maya. Nah, dia tuh kayak yang ya udah sini aja kerja sama ibu gitu gini udah ngurusin di rumahnya. Ngurusin warung sama ngurusin domestik di rumah lah. Nyuci bla 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 segala macam. Udah anaknya lahir, si Tika ini sama si Maya itu dibentuk sebagai pramusaji kopi pangku. Oke. Jadi gue kan nggak tahu ya real kopi pangku kayak gimana, tapi digambarin di situnya kalau kopi pangku itu adalah ya udah lo datang di warung, dibikinin kopi ya, terus lo mangku si Lo di pangku. enggak dong, Gua dia kan- mangku. Oh, berarti orang yang beli kopi itu di pangkuan lo? Enggak, kebalik. Oh, berarti Mas ini kopi terus gue di pangku. Ya, Oh. bener. Jadi di pangku sambil mijet-mijet gitu. Oh. Main tete dikit gitu. Oke. Ada itu ya. Oke. Ada itu. Nah, pokoknya dia jadi itu adalah satu karakter si Fedi Nuril ini. Fedi Nuril dengan karakter temannya ini, dia adalah supir ikan. Oke. Supir yang tugasnya bawa ikan dari pelelangan kemana lah gitu. Rajin pokoknya. sholat juga nggak Fedi Nuril? Enggak ada. Oh, oke. Bukan Fedi Nggak ada Nuril. penggambaran sholat di situ. Nggak ada penggambaran ibadah atau keagamaan apapun di situ. Fedi Nuril keluar dari apa yang dia Iya. lakukan selama ini berarti ya. Oke. Belum tentu. Oke. Ada lagi. Terusin. Ada lagi Fedi Nuril tetap ada di situ. Oke. Tabiatnya. Oke. Oke, jadi si Fedi Nuril ini mampirlah ke Warung itu. Ini pertemuan pertama mereka tuh kayak udah naksir kali ya, udah canggung gimana gitu. Yang di pangku justru bukan si Fedi Nuril tapi temannya duluan. Pangku segala macam. Udah dari situ mulai deh deket, si Fedi Nurilnya kayak rajin banget mampir ke situ. Ya deket-deket segala macam, terus konfliknya itu lebih ke kalau anaknya ini udah umur 5 tahun 6 tahun udah usia sekolah gitu. Mau didaftarin sekolah, ternyata sekolah itu butuh nama bapak sebagai syarat kalau anak itu mau sekolah. Oke. Gitu. Karena yang diperluin nama bapaknya bukan nama ibunya gitu. Karena dia nggak punya bapak nih si anak ini, udah kecewa lah segala macam. Fedi Nuril dengar kabar itu Dengan jantannya lagi. kayak ngajak jalan segala macam, udah mulai deket. Adegan dialognya kayak gitu doang di pinggir kali gitu, di pinggir kali. Terus dia bilang, Fedi Nuril bilang, aku mau punya anak, kamu mau punya suami. Itu lamarannya itu doang tuh. Jadi pokoknya selama film itu emang penggambarannya cuma antara hubungan romansa si Fedi Nuril dengan karakter ceweknya Tika ini, sama ya industri kampung itu yang memang kampung lonte, Distrik komersil buat supir-supir Pantura. Ya itu doang. Nah, udahlah nikah akhirnya nih si Fedi Nuril dengan Tika, pindah dia ke rumah baru, mulai hidup baru segala macam, sampai akhirnya Fedi Nuril hilang 2 minggu lah nggak pulang, nyari tahu dong. Dia tuh nyari tahu ke tempat pelelangan ikan, nanya ke orang situ kayak, tahu si ini nggak sih, gue lupa nama Fedi Nuril tuh siapa di situ, tahu ini nggak Mas ini, Mas Hadi ya, Mas Hadi di mana? Mas Hadi ada di sini, kalau mau nyari tahu ke situ aja, ada satu orang gitu digambarin sebagai kayak ini bosnya si Hadi atau teman partner kerjanya lah gitu. Partner kerjanya udah dikabarin, tapi nggak di closure tuh ada apa, pokoknya dia balik ke rumah dengan kondisi kecewa segala macem. Udah balik ke rumah, situasi berjalan lagi seperti biasa tanpa kehadiran si Mas Hadi ini. Tiba-tiba ada sosok masuk ke rumah gitu, tuk assalamualaikum, aku tahu siapa kamu. Wah, ternyata itu adalah istrinya si Hadi yang kerja di Saudi Arabia. Jadi selama ini dia membiayai hidup dia dan orang-orang itu pakai duit istrinya yang dari Saudi Arabia itu. Saudi Arabia. Di sinilah letak karakter Fedi Nuril masih ada. Yang poligami. Wah, Tetap ada karakter Fedi Nuril, nggak lepas gitu. Ya udah, makanya konfliknya tuh sebenarnya yang bikin bagus adalah bukan penggambaran ya, build up karakternya dari yang
orang nggak punya. Si Tika ini kan kayak ya udah gue datang ke satu tempat niat gue cuma mau bertahan hidup doang deh, gue mau bertahan hidup, gue punya anak soalnya gue mau ini macam, sampai akhirnya dia punya ngerasa kalau dirinya tuh berharga lagi karena ada orang yang sayang sama dia segala macam. Ujung-ujungnya dikecewain juga gitu. Fedi Nurilnya hilang. Di film hilang nggak dijelasin. Oh, nggak balik lagi akhirnya ada. Nah, lucunya pas adegan si istrinya yang dari Saudi itu balik, si Fedi Nuril juga balik juga. Oh. Jadi ya digambarkan kalau ini adalah pertemuan dia dengan pertemuan si Tika dengan istrinya dengan Mas Hadi yang terakhir kalinya. Udah di situ. Oh, ada side story-nya lagi waktu lagi deket-deket gitulah. Dia pernah makan mie ayam bareng, terus kayak mie ayamnya nggak enak ya gitu. Emang kamu bisa bikin mie ayam? Bisa, aku pernah diajarin. Ya udah, ntar bikin dagang mie ayam bareng ya, dibikin gerobak rapi gitu. Pas lagi cabut terakhir kali itu, gerobaknya dibawa kan. Itu kayaknya penggambaran terakhir kalau ada konflik sama si ininya kan. Nah endingnya tuh udah udah berapa tahun berselang gitu, gerobak mie ayamnya udah kepake jualan gitu. Ternyata yang jual itu adalah anaknya yang 5 tahun tadi. Yang 5 tahun tadi yang udah gede gitu. Ada lagi sosok anaknya. Ternyata pas sama si Hadi itu udah sempat hamil. Hamil ditinggal, ya udah digambarin dua orang anaknya ini udah berkegiatan lah. Terus endingnya tuh si anak yang cowoknya ngasih surat buat ibunya kayak, selamat ulang tahun Bu, ini ada uang tolong dipakai buat beli yang ibu mau gitu. Anaknya tuh. Jadi film Pangku lumayan menggambarkan karakter perempuan yang kuat. Iya, yang kuat. Tapi itu yang gue highlight adalah itu, dari orang yang lu nggak punya mimpi apa-apa, cuma pengen hidup doang gitu, sampai akhirnya nemuin sparks lagi, tapi dihancurin lagi sama orang lain gitu, kayak anjing. Dihancurin sama kenyataan. Iya, dihancurin sama kenyataan. Fuck lah. Jadi pengen kopi Pangku. Jadi pengen membiayai orang. Itu film-film yang kita tonton minggu ini. Yuk. Buku ngabisin baterai nih. Shout out to Seringai untuk iya. rilis albumnya yang terbaru 4 Anastasis. Gua kemarin nonton showcase-nya sekalian di M Block. Seru tuh, rame. Cuma 500 orang karena emang small show gitu kan, buat launching doang. Dan emang yang datang mostly orang-orang mapan ya, karena harga tiketnya mahal, 300.000 gitu. Jadi tidak ada moshpit yang tidak terkendali gitu. Semua in control. Moshpit terkendali. Okay. Aman, bahkan kayak ada satu momen di mana si Aryan kayak bikin wall of death gitu kan. Ya, ayo bagi 2 kiri kanan. Ayo bikin wall of death bla bla bla. Udah, musik main dang zreng, wall of death. Di akhir lagu Aryan bilang, "Tadi adalah wall of death terlemah yang pernah gue lihat." Langsung dibahas tuh. Ya sih, harga tiketnya 300.000 mahal kayak. Makanya orang-orangnya pada masuk akal lah ya. Tapi itu nggak Mas, ada sisi emosional tribute gitu-gitu nggak? Ada, karena album ini adalah album yang dibikin setelah gitarisnya Ricky meninggal kan tahun lalu. Jadi lagu-lagunya emang udah dibikin waktu Ricky masih ada, tapi belum sempat dirilis, belum sempat di remaster lah segala macam. Jadi selama setahun berselang, ini benar-benar setahun karena meninggal tuh April tahun lalu. April tahun ini mereka bikin album baru lagi, terus album baru. Jadi Seringai sekarang 3 personil utama ditambah dengan 2 gitaris adisional. Gitaris adisional tuh Angga dari Collapse, Billfold, satu lagi Dharma itu gitarisnya Negativa. Nah, ini gue ngomongin albumnya dulu ya. Albumnya ini menurut gue memang album tergelapnya Seringai. Dari mana? Dari segi musik lebih dark, tema-temanya juga agak lebih gelap, ditambah lagi dengan cerita soal kepergian Ricky gitu. Jadi makin bikin album ini gelap gitu. Sebagai orang yang dengerin Seringai dari awal, agak kaget karena mereka di album yang ini lumayan banyak explore. Lumayan banyak explore dari sisi genre, dari sisi sound sih nggak terlalu ya. Cuma gue agak kaget aja ketika dengar pertama kali, oh ada death metalnya ya, oh ada stonernya ya. Dan itu agak baru buat Seringai gitu. Mungkin ada beberapa yang sempet denger album Seringai di awal, denger album yang ini beda, kerasa bedanya.
Dan itu menurut gue beda yang bagus sih. Karena jadi kan emang band berkembang tapi masih tetap bawa warnanya mereka di awal gitu. Jadi album 4 Anastasis coba didengar, ada di Bandcamp. Mereka udah nggak ada album di Spotify lagi. Buy di Spotify. Buy Spotify udah nggak ada. Foto profilnya udah baik kalau nggak salah. Ada beberapa lagu itu nggak bisa ditarik dari Spotify karena itu album kompilasi dari label lain. Jadi tetap ada beberapa lagu doang, 2 lagu deh. Sisanya udah nggak ada diskografi di situ. Adanya di Bandcamp. Di Bandcamp pun cuma ada 2 album, Seperti Api sama si 4 Anastasis ini. Jadi kalau ada yang mau dengerin lagu Seringai yang lain, di YouTube sih masih ada, YouTube musik. Itu album 4 Anastasis dan Seringai. Sama satu lagi single terbarunya The Sigit. Kaget sih gue. Oke, menurut lo? Kaget sih. Oh kaget, oke. Kaget sih. Bagus sih. Kaget tapi. Karena ya Sigit yang sekarang bukan Sigit yang dulu ya. Kayak 2 album terakhir deh. Mereka emang main di psychedelic, main di art rockan gitu. Nah di single yang baru Bread and Circus, kalau nggak salah Bread and Circus itu gue kaget sih karena mereka main di psychedelic rock yang cepet. Intinya cepet, melodi aneh gitu, melodi aneh, soundnya lebih eksploratif aneh, lebih eksploratif dibanding sebelumnya. Liriknya makin susah dimengerti, banyak kalimat-kalimat atau kata-kata bahasa Inggris yang susah. Emang Rekti anjing bikin liriknya bahasa Inggris susah, kan fans lu banyak kan Indonesia nggak ngerti. Tuh Sigit sama Seringai yang gue dengerin itu tolong dengerin yang Seringai yang 4 Anastasis bagus. Ada satu lagu judulnya Akar, itu satu-satunya lagu di album ini yang masih pakai suara gitarnya Ricky. Jadi itu nggak diubah. Kalau yang lain kan direkam ulang gitu. Si Akar ini nggak direkam ulang, cuma ditambahin doang sama instrumen lain gitu. Jadi satu-satunya legacy Ricky yang masih ada di album baru itu dia. Buku ada satu, nggak usah dibahas deh, kalau cuma setengah doang nggak seru juga bukunya. Apa judul bukunya? Marhaen. Itu lama, cerita tentang filsafat sih ini, buku filsafat. Cuma menurut gua dari baca awal sampai setengah itu banyak kalimat-kalimat yang mengulang gitu, soal kehidupan, soal falsafah, hidup dan mati gitu. Itu diulang-ulang terus gitu. Ini kayak sampai akhir begini terus sih, jadi gua selesaikan saja bukunya. Itu paling recap kita cukup panjang, 1 jam. 1 jam ya? Sejam. Mantap, sampai baterainya habis. Iya. Jadi sampai bertemu atau tidak? Kita tidak pernah tahu. Jadi sampai nanti di konten berikutnya. Kalau kita mau ya anjing, jangan diharap-harapin ya. Fuck you. Dah.